Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tujat Franstio dengan NIM STI 2023033444. Di sini saya akan memprediksi pasang surut air laut di Jakarta, tepatnya di mana ya? Saya ngambil datasetnya di sini. Tepatnya di Tanjung Priok ya. Oke, langsung saja. Ini pertama-tama saya mengimport library ya. Ada beberapa library di sini. Ada Pandas, NumPy, Matplotlib, Screen, Preprocessing, TensorFlow, Keras Model, TensorFlow Keras Layers. Dan Pandas ini untuk membaca, memproses dan menganalisis data. Terus NumPy untuk operasi matematika dan array multidimensi, dan Matplotlib ini untuk membuat grafik dan visualisasi data. Terus Screen ini untuk menormalkan data rentang 0 sampai 1. Terus ada First Flow, Keras Model, ini untuk membuat model deep learning ya. Terus ada TensorFlow Keras Layer, ini memori jangka pendek untuk memproses data berurutan. Ini metodenya saya menggunakan deep learning LSTM, long short terms memory ya. Ini pertama-tama saya menghubungkan Google Drive ke Google Colab. Ini kodenya ya, dari Google Colab import ke Drive, ke Google, dari Google Colab ke Google Drive. Intinya menghubungkan lah ya. Terus saya meload datasetnya. Ini saya mengambil dari mana ya, dari mana ini file pasang surut.csv nya dari mana ini, dari dataset, folder dataset, AI, my drive ya. Terus menampilkan data, ini print beberapa data saja yang ditampilkan. Waktu ini kan dari ini karena pakai indeks ya, indeks itu kan dimulai dari 0 jadi 4, aslinya 5. Ini ketinggian airnya, ini kalau minus itu surut ya. Terus memastikan kolom tanggal dalam format datetime, kita ambil kolom waktu yang ada pada dataset saya. Terus mengatur kolom tanggal sebagai indeks, ini kodenya seperti ini. Terus hanya mengambil kolom tinggi air ya. Tadi kan ada kolom, astaga, ketinggian ini di atas ya. Nih, ngambil kolom ini nih, yang ini. Oke, lanjut. Udah menormalisasi data, ini kodenya seperti ini. Terus buat dataset untuk sequence LSTM metode deep learning, ini seperti ini. Dan Windows size-nya menggunakan 60 data terakhir untuk prediksi berikutnya. Terus ubah bentuk agar bisa digunakan di metode deep learning. Terus split data menjadi train dan test seperti ini, dan membuat data melatih model LSTM, long short terms memory. Dan ini kita membuat kodenya seperti ini untuk membuatnya. Terus melatihnya, ini ada file loss. Ini lossnya kalau semakin kecil itu semakin baik ya. Terus menampilkan grafik loss selama training, selama belajar kita mengajari seperti ini. Ini ada 2 garis warna oranye dan warna biru. Warna biru untuk training itu sebagai training loss, dan oranye itu validation loss ya. Ini memprediksi 7 hari ke depan, mengambil 20 data terakhir. Terus ini looping, berulang terus. Terus buat tanggal prediksi 7 hari ke depan, ambil tanggal 7 hari dari dataset.
terus upload data asli dan prediksi 7 hari ke depan, gabungan data upload terakhir terus prediksi. Ini kodenya seperti ini. Upload title, menampilkan title prediksi tinggi air laut Jakarta 7 hari ke depan, labelnya tanggal, tinggi air berapa, show dan tampilkan. Dan ini grafiknya seperti ini ya. Ini yang biru-biru itu garis histori, data historisnya. Ini ya, ini dari ini tanggalnya nih. Ini tinggi airnya dan ini prediksinya ini. Ini karena 7 hari ke depan jadi ya belum kelihatan perubahan yang signifikan ya. Terus kita lanjut ke 30 hari ke depan ini. Ini beberapa kodenya seperti ini kan udah. Ini tampilannya untuk 30 hari ke depan atau 1 bulan ya. Jadi juga belum kelihatan perubahan yang signifikan gitu ya. Cuma gerak sedikit doang ini. Apa karena air? Ini bisa jadi karena file dataset saya ini terlalu sedikit ya untuk prediksi. Untuk pelatihan tadi itu karena biasanya sedikit gitu, kurang banyak, jadi untuk prediksi ya kurang efisien, optimal ya itulah ininya. Itu 30 hari ya, dan ini 1 tahun ke depan itu seperti itu terus lurus saja. Ini berarti karena data yang ada di dalam dataset saya itu terlalu sedikit ya untuk melakukan prediksi. Jadi seperti ini. Ya mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.